Saya sering berkomunikasi dengan para penyidik. Saya tanya kenapa sih? Ya, keputusan atasan kadang-kadang tidak jelas. Lalu kita mesti bertindak seperti apa? Jadi jelas pengaruhnya sangat besar terhadap soliditas dan sikap yang tough dari para penyidik. Bagaimanapun juga, kondisi itu sangat ditentukan oleh kepercayaan para penyidik, para penyelidik, para jaksa terhadap para penuntut umum, maksud saya, terhadap pimpinannya. Nah, ketika pimpinan sedang gamang begini, maka itu gampang sekali masuk. Dan ini yang salah satu penyebabnya mengapa mereka tidak dapat. Menanyakan nggak kenapa KPK kayaknya tidak begitu semangat untuk mengusut Senturi? Kebetulan secara fungsional ada hubungannya dengan pekerjaan saya sekarang di Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Sering kami berdiskusi. Saya bilang kurang terang apa lagi. Kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut, kita akan jelaskan. Tapi mereka mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nama-nama yang disebut tadi belum termasuk kategori perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dan saya tidak bisa memaksakan apa-apa kalau sudah berkata begitu. Tapi kalau mereka memutuskan tindakan ini termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maka mereka tinggal minta kepada kita. BPK, lanjutkan audit itu menghitung kerugian keuangan negara. Bisa kita jalankan. Kami tidak mungkin memaksakan sesuatu dan bertanya terus-menerus. Ya, saya juga baru ingat bahwa audit pertama itu dari BPK sebetulnya Senturi sebelum bergulir di DPR. Ya. Apa gamang karena partai berkuasa? Kalau saya melihat oknum-oknum dari partai berkuasa tidak terlalu menonjol dalam kasus Senturi. Dari partai berkuasa maksudnya Partai Demokrat kan? Partai Demokrat. Nggak ada orang-orang Demokrat yang kita temukan. Bukan, kan Partai Demokrat tidak setuju dengan hak angket di DPR itu, menolak. Saya kira itu sudah masa lalu. Hasil BPK sudah terang benderang untuk tinggal ditindaklanjuti oleh polisi, jaksa, dan KPK. Tinggal mereka tentukan yang mana gitu loh. Jadi tidak ada persoalan mau setuju mau tidak setuju, jalan aja terus. Bagaimana Bapak melihat proses penyelidikan atau penyidikan untuk kasus yang Nazarudin ini? Apa ada tanda tanya juga sebagai mantan dari pimpinan KPK? Saya lihat ada kegamangan memang. Betul, kegamangan. Seharusnya indikasi itu sejak awal sudah mulai terbaca. Kalau begitu Bapak setuju dong dengan Marzuki Ali suruh bubar itu? Nanti dulu ada syaratnya. Kenapa KPK dibangun? Kalau tidak kredibel. Bukan itu. Kenapa KPK dibangun? Karena publik sudah tidak percaya lagi kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jadi sekarang pertanyaannya kalau KPK membubarkan, oke. Apakah jaksa dan polisi dan pengadilan dalam penanganan tindak korupsi sudah bisa dipercaya? Kalau nggak bisa dipercaya, tambah acak-acakan negeri ini. Jadi usulnya apa tanggapan Bapak terhadap Marzuki Ali? Menurut saya dia tidak wise sebagai seorang negarawan. Dia tidak wise mengusulkan. Berpendapat boleh. Menurut saya itu pendapat perorangan boleh saja. Tapi pendapat yang dikeluarkan oleh seorang ketua DPR, siapapun juga namanya, itu tidak wise. Walaupun dia pakai kalau pimpinannya sudah tidak kredibel. Kalau pimpinan soal tidak kredibel, itu banyak unsur yang terlibat. Yang pertama, pansel sendiri mampu tidak menghasilkan calon-calon kredibel. Yang kedua, DPR bisa nggak memilih orang-orang kredibel. Jangan juga dipilih orang-orang yang tidak jelas antah berantahnya. Yang ketiga, pimpinan KPK yang terpilih nanti bisa nggak menjaga kredibilitasnya? Nyatanya kan nggak bisa, jadinya susah memang. Tapi yang jelas, masa 240 juta nggak ada orang sih? Masa nggak ada orang satupun yang mampu memimpin institusi ini? Ya kan? Yang jelas nggak mungkin malaikat lah, Pak Karni. Malaikat yang bukan malaikat yang korupsi manusia. Jadi yang berantasnya mesti manusia juga. Masa tidak ada yang kredibel dari bangsa ini? Masa tidak ada yang kredibel dari bangsa sebanyak ini? Bagaimana dengan usul Pak Marzuki dimaafkan para koruptor agar dia bawa lagi uang ke dalam negeri? Undang-undang mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus. Jadi walaupun dikembalikan, tetap juga mesti dipidana. Kembali usulan ini tidak wise. Tapi kalau memang usulan ini mau diterima oleh teman-teman anggota DPR, ya diamandemen undang-undangnya lah. Jangan dijadikan sebagai wacana yang membuat energi menjadi tersedot begini. Gitu loh. Diamandemen aja undang-undangnya. Cuma kalau amandemen yang benar. Misalnya begini. Ketika rancangan undang-undang tentang KPK itu disodorkan, penasehat KPK itu mestinya di luar struktur. Dan pimpinan KPK tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan. Tapi KPK boleh. Caranya pimpinan KPK melaporkan kepada penasihat KPK minta pertimbangan.
Kalau kemudian penasihat itu menyatakan setuju, maka dihentikan. Tapi kalau sekarang pimpinan KPK-nya masuk di dalam struktur, ya nggak bisa. Akhirnya, maaf, berat ini teman-teman hukum, berat kita untuk menyidik seseorang ketika dia tidak bisa dinyatakan, tidak bisa di SP3-kan. Padahal penetapan seseorang menjadi tersangka itu sangat menentukan. Kita boleh melakukan pembukaan rekeningnya dan sebagainya. Kalau penyelidikan aja rahasia bank kembali. Ada dikit lagi yang saya ingin tahu dari Bapak. Saya tahu Bapak, berapa sih duit negara yang diselamatkan KPK? Saya udah lupa ya, tapi yang jelas kalau diperbandingkan dengan investasi negara untuk KPK, sudah 4 atau 5 kali lebih banyak. Saya lupa jumlahnya. Jadi lebih banyak yang diselamatkan? Lebih banyak yang diselamatkan, pasti. Saya yakin dan pasti. Belum lagi dampaknya. Paling tidak orang kan takut kalau diperiksa KPK kan. Jadi mereka mikir 2 kali untuk saya apa? lihat diperiksa memang takut, tapi korupsinya nggak takut, Pak. Nah, persoalannya begini Pak Karni. Jangan kita mengandalkan pemberantasan korupsi kepada upaya-upaya represif saja. Selama ini kan selalu mengatakan, dia ditangkapi dong. Korupsi nggak bisa hanya habis dengan ditangkapi. Bupati senior ditangkap, bupati juniornya korupsi lagi. Kenapa? Karena sistem pemerintahan ini tidak diperbaiki. Governance-nya tidak diperbaiki. Kalau cuma mengandalkan penangkapan, nggak bisa selesai, Pak. Sampai kapanpun nggak bisa selesai. Koruptor senior ditangkap, koruptor junior muncul. Jadi 5 KPK lagi kita bentuk. Nggak akan bisa selesai, kecuali sekarang mau melakukan perbaikan yang betul-betul dalam governance. Jadi kembali ke yang tadi, Bapak anggap Ketua DPR tidak wise. Tidak wise kalau menurut saya. Bagaimana Ramadan Pohan? Ada mewakili Demokrat malam ini. Tanggapan Anda terhadap Pak Ruki? Ya, komentar saya terhadap Pak Ruki, ya banyak yang saya sepakat gitu ya. Ada juga yang Ada sepakat tidak, bahwa gitu. Pak Marzuki Ali tidak wise? Dua hal itu yang saya tidak sepakat. Oh, tidak Ya. sepakat. Nah, pernyataan Pak Marzuki Ali mesti kita lihat pada konteks. Tadi Bang Karni sudah meletakkannya dalam konteks if, kondisional ya. Ya. Seandainya jika begitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan wawancara Pak Marzuki Ali di televisi, saya tidak melihat ada persoalan di sana. Tapi ketika itu dimuat di media online ataupun media cetak, justru saya lihat terjadi pemenggalan-pemenggalan ternyata di situ. Dan yang saya ketahui dari Pak Marzuki Apa Ali, Anda menganggap media cetak mempelintir cerita itu? saya tidak mengatakan memelintir, tetapi melepas konteks secara utuh, secara keseluruhannya di situ. Dalam pengertian begini, justru Pak Marzuki Ali itu sangat anti kepada koruptor dan ingin koruptor dihukum seberat-beratnya di negeri ini. Itu bahkan adalah Marzuki Ali yang secara berani mengatakan agar koruptor dihukum paling ringan 20 tahun dan seberat-beratnya adalah hukuman mati. Kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan itu dia mengusulkan KPK dibubarkan jika. Ya. Nah, pakai jika ya. Pertanyaan saya, ya kalau Anda menganggap itu wise, kenapa pakai if? Ya. Apa kalau if itu kita taruh di kepolisian juga harus kita bubarkan. Kejaksaan juga kita bubarkan. Begini, kalau saya membaca pernyataan Pak Marzuki Ali, itu adalah sebuah retorika yang merangsang pemikiran kita. Mau dibawa kemana KPK ini kalau seandainya kondisi pimpinan KPK seperti itu, gitu. Dan justru Pak Marzuki Ali ingin menempatkan secara proporsional di sana. Saya kira yang lain diam dulu. Ya. Mana tahu yang ini yang benar. Silakan terus. Ya, dan jadi saya tidak melihat ada yang salah dan kemudian ada kawan-kawan di parlemen mau menggalang kekuatan untuk mosi tidak percaya lagi. Itu juga aneh, tidak ada mekanisme yang mengatur. Yang kedua, bahwa itu sudah bertabrakan dengan tata tertib dan undang-undang Kalau saya MD3 juga di soal situ. itu, saya lebih penting soal ini. Mau mosi 1000 kali terserah. Kami tidak melihat ada kesalahan di Pak Marzuki kalau kita lihat secara tapi utuh wawancaranya. apakah kalau sebuah lembaga ada yang tidak benar, lembaganya harus bubar? If ada pimpinan-pimpinan tidak benar, lembaganya harus kita bubarkan. Pak Marzuki Ali tidak pernah mengatakan bahwa saya menyarankan pembubaran dia tidak KPK. mengatakan gitu. Dia tidak mengatakan. Tapi kalau pimpinannya, ya KPK lebih baik bubar. Dan kalau ya itu mungkin ditanyakan kepada Pak Marzuki Pak, Ali. Kalau saya juga tidak kita melihat akan ada. nanya. Tapi ya memang agak lucu juga. Beliau itu kan DPR ya. Nah di ini dia Bang undang-undang Karni. kan ada. Bang Karni, kenapa kita tidak memberikan ruang demokrasi itu kepada semua orang gitu?
ketika dia membukakan wacana, itu harus dihadapi juga dengan argumentasi dan pemikiran, tidak dengan langkah-langkah manuver politik yang aneh-aneh Itu misalnya. Jakarta gitu ya. Lawyers Club itu mau Oke. menghadapi beliau itu dengan wacana. Ramadan Pohan juga diundang ini untuk wacana. Lah, justru wacana kita ingin menajamkan fungsi dari KPK. Kan begini Bang Karni, kenapa KPK ini hadir? KPK ini hadir karena lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, lembaga-lembaga konvensional itu dirasa tidak mampu mengatasi persoalan korupsi yang sudah kita sepakati sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga dibentuklah KPK ini dengan kewenangan yang luar biasa. Nah, kalau wacana itu saya bisa bantah lagi. Kenapa tidak polisi dan jaksa dikasih wewenang kayak KPK? Kenapa harus ada badan baru? Silakan itu Ya, ada DPR itu dan DPR, pemerintah ya. yang memutuskan. Hah? Bukan Marzuki Ali, bukan lagi lembaga-lembaga partai politik. Itu udah. Nah, ini ada Pak Priyo dan kawan-kawan, Akbar Faisal juga di sini. Ini ya pemerintah. Mau dibawa kemana negeri ini juga bisa dirumuskan di sana. Tadi belum begitu terjawab. Tapi soal maaf. Tidak ada kan proses hukum pidana korupsi ujungnya atau vonisnya dimaafkan untuk dibawa pulang lagi uangnya ke Indonesia, kemudian dibayar pajak, kata beliau. Apa komentar Ramadan? Komentar saya, yang kita sebut sekarang dalam tanda kutip koruptor itu, pada saat sekarang mereka belum koruptor. Nah, Pak Marzuki Ali sedang berbicara tentang mereka yang belum diproses oleh hukum di situ. Loh, kalau dia udah menyebutkan koruptor, berarti itu udah diproses hukum dan sudah lari ke luar negeri. Nah, artinya Pak Karni, bahwa kalau misalnya kita lihat pernyataan Pak Marzuki Ali secara utuh, kita tentu mempunyai kesamaan pandangan bahwa memang perlu, bahwa beliau memang concern untuk pemberantasan korupsi. Dan justru beliau ingin agar KPK ini benar-benar pimpinannya itu adalah orang-orang yang berintegritas, sesuai dengan kewenangan luar biasa yang diberikan kepada mereka. Itu harapannya beliau. Dan kami yakin, aku yakin bahwa tidak ada yang keliru dari pandangan menyeluruh Pak Marzuki Ali yang seperti itu. Dan beliau tidak ingin membubarkan KPK, itu pasti. Kalau KPK-nya kredibel semua. Tapi kalau nggak kredibel, bubarkan. Jangan berubah konteksnya. Itu tugas kita, bagaimana supaya KPK ini menjadi kredibel begitu. Harusnya itu dibilang ke Pak Marzuki sama fraksi. Saya mau partnernya Partai Demokrat, Golkar, kan koalisi kan. Pak Priyo dari Partai Golkar. Ada yang nanya, kalau yang lari itu bendera Golkar, JLC bikin acara kayak gini nggak? Bikin, saya bilang. Kalau Pak Priyo pun yang melarikan diri kayak Nazarudin juga, saya bikin JLC ini. Silakan Pak Priyo. Itulah hebatnya Karni Ilyas. Selalu memberikan kejutan dalam menata, termasuk Jakarta Lawyer Club. Mas Karni telah mengumpulkan orang-orang top semua di sini, saya lihat satu persatu ini. Termasuk Dalang Edan kita ini, Mas Suciwo Tejo. Lah, pandangan saya berbeda dengan Pak Marzuki Ali. Saya tidak setuju dengan pendapat beliau termasuk memaafkan koruptor, apalagi membubarkan KPK jika. Tetapi saya menghormati pendapat itu. Sebagai tokoh nasional dan tokoh teras dari pimpinan Partai Demokrat, beliau, Pak Marzuki Ali, punya peluang yang sama dengan semua pemimpin lainnya, tokoh nasional lainnya, untuk menyampaikan sekontroversial apapun pernyataan itu. Betapapun saya berat hati menerima kenyataan kemarin sahabat saya Marzuki Ali dimarahi rame-rame oleh tokoh-tokoh semua lapisan, tapi saya tetap membuka pintu untuk sedikit mendudukkan masalah. Ketika saya lihat ada titik yang saya setuju terhadap kritikan itu. Apa? Ialah ke depan KPK mau nggak mau harus berbenah diri. Harus bersih-bersih, harus juga secara serentak, secara kolektif mau introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dalam perjalanannya.